Penghargaan Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa Wisata Ketapang Rame, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Datang di Ransel Wisata di Jatim aja. Penasaran kan aku mau ngapain aja? Nah, Sobat Ransel, saat ini saya tidak sendirian. Saya bersama Sobat Ransel Jawa Timur yang Mojokerto. Sobat Ransel, cukup dengan membayar tiket masuk Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati wisata Sawah Sumber Gempong. Ikuti keseruan aku hari ini. Yuk, ikuti aku. Untuk yang suka berwisata dengan suasana alam, tentu destinasi kali ini cocok banget. Nah, di spot pertama kali ini kita bisa lihat di sebelah kanan saya dan juga belakang saya ada permainan air. Tidak lupa juga di sebelah kiri saya tentunya ada wisata sawah. Dan kali ini juga saya akan mencoba wisata yang lainnya. Nah, Sobat Ransel, untuk yang penasaran sama wahana permainan yang ada di wisata Sawah Sumber Gempong, salah satunya ada yang namanya sepeda layang. Kalian cukup membayar Rp15.000 saja sudah dapat menaiki wahana ini. Yuk kita coba bersama. Dari pemandangan yang luas menghijau, kita bisa mencoba beberapa wahana seperti sepeda terbang, kereta mini, ATV off-road, dan lainnya. Keren kan Sobat Ransel view-nya? Dan tentunya wahana permainan di Sumber Gempong ini bisa dinikmati semua kalangan usia. Saya Ustazah Ida dari SD Islam Sabudillah Sidoarjo. Kami sedang berada di Sumber Gempong untuk melaksanakan outdoor learning project. Di sini tuh tempatnya murah, tetapi anak-anak juga bisa menikmati suasana seperti ini, bisa have fun, bisa senang, bisa dapat pengalaman juga. Tadi anak-anak sempat itu ikut naik kereta wahana. Ini juga ada berenang, terapi ikan, dan ini finding dory. Berwisata di Jatim aja. Yuk, sobo Ketapang Rame. Sobo artinya berkunjung berkali-kali biar kalian merasakan apa yang ada di Desa Wisata Ketapang Rame. Dan tidak boleh lupa mengunjungi juga UMKM kita. Saya mengajak teman-teman semua untuk yuk sobo Ketapang Rame. Sobat Ransel, setelah kita menikmati pemandangan yang luar biasa berupa sawah yang begitu luas, tentu tidak afdol kalau kita tidak mencicipi kulinernya. Kuliner tradisional yaitu pecel, teman-teman. Nah, kita coba dulu, teman-teman. Sobat Ransel, ternyata rasanya sungguh otentik karena ada sambal tumpangnya. Dan tidak lupa juga harganya yang sungguh ramah di kantong para traveler, Sobat Ransel. Sobat Ransel, setelah mencoba wahana permainan dan mencicipi kuliner, kita bergeser untuk merasakan dingin dan segarnya air terjun Delundung. Welcome to Delundung Waterfall Ketapang Rame, Mojokerto. Aksesnya yang mudah dan tidak jauh dari lokasi wisata Sawah Sumber Gempong, membuat kita bisa enjoy bermain air yang seger polre. Hai,
kenalin, nama aku Nadira Aurelia, asalnya dari kota Surabaya. Alasannya ke sini karena di sini tempatnya alam banget ya, terus gratis juga, jadi bisa dinikmatin oleh banyak wisatawan, baik dari anak-anak maupun dewasa juga bisa ke sini. Bahagia tuh nggak harus mahal, contohnya di Gelundung ini, wah sangat seru sih tempatnya. Kita lanjut ke destinasi berikutnya. Sobat Ransel, setelah melewati beberapa menit perjalanan dari kawasan wisata Sumber Gempong, kali ini kita sudah berada di kawasan Kebun Kopi. Tentunya masih berada di kawasan Desa Wisata Ketapang Rame, Kabupaten Mojokerto. Yuk kita kepoin lebih lanjut lagi. Baik Sobat Ransel, saat ini saya berada di tengah-tengah kawasan Kebun Kopi dan sudah ditemani oleh Pak Fudin. Mohon untuk bisa dijelaskan Pak mengenai perkebunan kopi yang ada di Desa Ketapang Rame ini. Ya, baik, kalau kebun ini memang kita berada di kebun kita di lereng Welirang di bawah naungan LMDH Desa Ketapang Rame. Hubungannya dengan Desa Wisata Ketapang Rame adalah kebun ini milik warga, tapi kami di Desa Wisata itu dapat membuat paket kopi di kebun, kemudian produk para petani juga kita bantu untuk memasarkan dengan brand kopi Banggul, seperti itu. Kemudian apakah ada ciri khas sendiri dari kopi yang ditanam di kebun kopi ini Pak? Kalau dari cita rasa memang ada kekhasan ya. Jadi kalau kopi itu memang kita itu ada khasnya sendiri untuk mengidentifikasi. Jadi kalau teman-teman dunia perkopi ini pasti akan, oh ini kopi Trawas ini. Wah, iya. Terutama di lereng Welirang ini. Kopi Trawas Desa Ketapang Rame, mantap dulur. Mas, ini kita mau nyeduh kopi apa Mas? Kita akan menyeduh kopi Arabica seperti yang di kebun tadi. Jadi yang ditanam di perkebunan sekitar Trawas ini. Oh, jadi ini asli sini ya? Asli. Baik, boleh kita langsung seduh? Boleh. Sobat Ransel, pada saat proses penyeduhan kopi ini, aroma kopinya begitu khas dan wangi. Dan setelah dicoba, rasanya senikmat aromanya. Sobat Ransel, saat ini aku lagi ada di depan kebun jeruk. Bisa dilihat di belakang aku. Nah, sekarang yuk kita bertemu dengan Bapak siapa? Pak Budi. Selamat siang Pak Budi. Ya. Boleh saya lihat-lihat ya, Pak Budi. Setelah saya amati, ini jeruknya ini agak unik ya Pak, karena bentuknya itu nggak bulat seperti jeruk-jeruk yang lain ya. Betul. Bentuknya itu agak oval ya Pak, Ya. agak lonjong gitu. Kok bisa seperti itu Pak? Bagaimana Pak? Ini kan memang varietasnya beda dari jeruk-jeruk yang pada umumnya memang. Ini namanya jeruk Nagami. Jadi kalau untuk jeruk yang sudah umum, itu kan sudah banyak. Jadi kita nyoba ngembangkan varietas yang ini. Ini ada jeruk Nagami satu, yang di bawah nanti jeruk tekop. Makin gak sabar nih untuk mencoba berbagai varietas jeruk yang ada di kebun jeruk ini. Saya jadi semakin penasaran soal rasa jeruk ini. Boleh kita cicipi sekarang Pak? Monggo. Baik, yuk Pak, monggo. Sobat Ransel, di depan saya udah ada jeruk Nagami. Mari kita coba. Mari kita. Ternyata bener, kulitnya rasanya manis. Siapa sangka kulitnya bisa dimakan ya. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa produk olahan dari jeruk Nagami itu sendiri. Setelah tadi minum kopi, sekarang kita harus coba juga Sobat Ransel.
minuman hangat, wedang jeruk nagami. Desa Ketapanrame ini memiliki beragam sekali wisata. Bisa kita lihat, saat ini saya sedang berada di Taman Ganjaran. Di sebelah kanan saya ada Taman Keluarga, di depan saya ada Pujasera, dan di sebelah kiri saya ada wahana permainan. Yuk kita eksplor lagi bareng Raka-Raki Jawa Timur. Saat ini saya sedang berada di Taman Keluarga dan saya menuju ke amphitheater yang biasanya dipakai untuk pertunjukan tari ataupun acara-acara penting lainnya. Yuk kita telusuri lebih jauh lagi. Di Taman Keluarga ini sesuai dengan namanya ya, Sobat Ransel, sangat nyaman digunakan untuk keluarga karena bisa kita lihat di sekitar kita banyak sekali bunga-bunga bermekaran, warna-warni sungguh indah. Desa wisata Ketapanrame ini punya berbagai pilihan wisata. Wisata alam ada, wisata buatan pun ada. Salah satunya di Taman Ganjaran ini. Yuk kita cobain wahana-wahana yang seru ini. Sobat Ransel, setelah kita melakukan berbagai aktivitas di Desa Wisata Ketapanrame, tentu saat ini saya juga mau beristirahat di homestay yang masih berada di kawasan Desa Wisata Ketapanrame. Yuk, ikuti aku ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Iya. Masuk. Permisi ya, Ibu. Ya. Selamat sore, Ibu. Ya. Perkenalkan, saya Raka Danis dari Raka-Raki Jawa Timur. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Supriyatin. Ya. Boleh tanya-tanya ya, Bu, soal homestay-nya? Kalau boleh tahu, Bu, ini homestay-nya berdiri sejak kapan ya, Bu? Ya, sejak awal wisata Sumber Gempong dimulai. Ya, ini kamarnya. Kalau mau istirahat Mas Denis, ini kamarnya anggap saja Mas sendiri. Nah, Sobat Ransel, kali ini aku mau istirahat dulu dan kira-kira besok aku mau kemana lagi ya? Stay tune. Bye. Selamat sore Kak, selamat hari berbagai baca. Dengan saya Ana, ada yang bisa dibantu? Iya Mbak Ana, kita udah reserve yang di sini. Reserve siapa sama siapa? Ya, atas nama ini. Satu kabin eksekutif ya Kak? Iya, betul. Akses dan cara kita untuk menginap di Bobo Cabin ini sungguh sangat mudah loh Sobat Ransel. Kali ini Sobat Ransel, aku terpisah sama Danis di homestay. Ciwi-ciwi juga di sini, di Bobo Cabin. Yuk masuk teman-teman, istirahat dulu ya. Kecil ya teman-teman, tipe deluxe untuk 1-2 orang. Hai, duduk dulu aja, aku mau scan dulu ya. Konsep menginap di Bobo Cabin ini sungguh futuristik dan juga sangat menyatu dengan alam. Benar-benar terasa sangat rileks. Sungguh mengasihkan bukan? Nah, setelah kita seharian dari Kabupaten Mojokerto, saatnya kita bergeser ke Kota Batu. Hai Sobat Ransel, di hari kedua ini sudah nggak di Kabupaten Mojokerto lagi, tapi berada di Kota Batu, tepatnya di Reselga Ekoprint. Yuk, ikuti aku ketemu Pak Clement. Hai. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Clement. Perkenalkan, saya Raka Danis dari Raka-Raki Jawa Timur. Pak Clemens, ya, setelah saya lihat-lihat, saya amati, ternyata batik-batik di sini sungguh luar biasa ya Pak. Tapi saya ingin tahu lebih jauh lagi, latar belakang Bapak menginisiasi usaha ini itu apa Bapak? Nah, inisiasi saya bikin usaha ekoprint ini lebih ke orientasinya itu ke lingkungan ya. Nah, karena produk-produk kami memang produk yang ramah lingkungan. Nah, jadi bagaimana sih kita mulai mengolah
sesuatu yang ada di sekeliling kita, yang bisa kita manfaatkan dan punya nilai lebih. Nah, Bapak kira-kira sejak kapan sih mendirikan usaha ekraf? Kalau usaha ekraf ini saya mendirikan mulai tahun 2012. Tapi sebelumnya itu namanya Kedai Kado bukan Red Soga. Kita juga pengen tahu Pak, perbedaan atau keistimewaan dari batik ekoprint dengan batik-batik lainnya itu apa sih Pak? Apa yang membedakan? Apa yang bikin dia istimewa? Kalau di ekoprint ini kita tidak bisa memastikan atau meminta istilahnya mendesain, oh ini tak bikin warna merah atau apa, nggak bisa. Nah, di situ ada keunikan-keunikan yang nggak kita duga di situ. Kita mengikuti unsur alam yang ada di situ. Prosesnya pun proses secara alamiah. Kalau produk kami memang produk-produk yang premium ya, dan ini pun limited edition. Nah, setuju banget. Ya. Nah, seperti ini tas-tas ya ini. Nah, tas ini dari saksemen. Nah, saksemen yang kita sudah olah sehingga menyerupai kualitasnya seperti kulit. Kalau kertas itu mudah terbakar, ya mudah sobek dan mudah hancur kalau kena air. Hai, saya Elida Nabila dari Ikatan Takanaki Jawa Timur. Hari ini senang sekali bisa berkunjung ke Red Soga Ekoprint Kota Batu. Teman-teman, kalau misalkan kita pakai batik ekoprint itu ya, sama aja kita sudah menjaga kelestarian alam dan juga turut andil dalam keseimbangan lingkungan. Karena apa? Kalau misalkan kita pakai batik ekoprint, otomatis kita akan jadi pribadi yang bisa memanfaatkan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita untuk menjadi nilai seni. Nah, Sobat Ransel, dari pembuatan ekoprint ini kita tahu pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Yuk, mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama. Jangan kemana-mana, ikuti trip kita selanjutnya. Mari Bapak. Inilah saatnya kita untuk bermain-main air di Kaliwatu Rafting, Kota Batu. Di Kaliwatu Rafting ini tidak hanya arum jeram, ada berbagai wahana lainnya, salah satunya paintball. Di sini kita akan melakukan aktivitas arum jeram. Keamanan adalah prioritas. Jadi sebelum kita berangkat, kita harus memastikan perlengkapan-perlengkapan keamanan selama kita arum jeram nanti. Yuk kita berangkat menuju ke lokasi arum jeram. Oke, sedikit penjelasan aja dari saya untuk peralatan dulu. Mulai dari helm, pastikan terkunci klik semuanya. Coba dicek lagi. Udah. Oke, kalau untuk larangan keras jangan sekali-kali melepas helm. Itu biasanya refleks buat guyur ya. Kalau pengen guyur pakai tangan aja, jangan pakai peralatan. Oke, saya lanjut lagi untuk pelampung. Ada bagian kunci, pastikan terkunci semuanya. Coba dicek lagi. Nah, untuk cara pengecekan pelampung, tarik bagian pundak. Kalau masih terangkat sampai berbatasan telinga, ini masih gak nyaman. Ada tali samping bisa ditarik secara bergantian. Senyaman mungkin, jangan terlalu sesek, jangan terlalu kendor. Aktivitas arum jeram ini sangat menantang adrenalin. Selain untuk berwisata, aktivitas arum jeram ini juga dapat digunakan sebagai sarana olahraga. Wah, sungguh mengasihkan ya Sobat Ransel. Ransel wisata di Jatim aja! Kaliwatu Rafting ini ditunjang berbagai sarana dan prasarana. Ada toilet, tempat ibadah, dan bahkan kafe loh Sobat Ransel. Ya, saya Muklas Taufik, biasa dipanggil Kru.
saya fokus untuk mengelola Kaliwatuku, dan Kaliwatuku ini adalah bergerak di bidang learning, adventure, and tourism. Ya, harapan kita ke depan ya tentu saja kita akan melakukan yang jauh lebih baik lagi. Kita akan create ya aktivitasnya kita kembangkan dengan sesuatu yang baru sehingga everyone, siapa saja yang mau datang ke sini pasti akan menemukan sesuatu yang baru. Berwisata di Jatim aja. Setelah berkeliling di Kota Batu, tentu tidak afdol kalau kita tidak membeli oleh-oleh. Ya, kita akan mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Sobat Ransel, salah satu unsur sarana pesona yang terakhir adalah kenangan. Nah, kira-kira kita bisa dapat kenangan itu dari mana sih? Salah satunya adalah dengan membeli oleh-oleh. Nah, saat ini saya sedang berada di Buah Tangan, Kota Batu. Yuk ikutin aku untuk membeli oleh-oleh di sini. Pilihan oleh-oleh di Buah Tangan ini sangat lengkap loh Sobat Ransel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, selamat datang di Buah Tangan. Perkenalkan, saya Raka Danis dari Rakaraki, Jawa Timur. Saat ini saya ingin nih belanja oleh-oleh khas dari Kota Batu. Bapak lihat di Buah Tangan ini ya Pak? Iya, selamat datang di Kota Batu. Ini oleh-olehnya banyak sekali ya. Tinggal mau pilih yang mana. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Pak, produk unggulan di Buah Tangan itu apa sih Pak? Oh iya, kalau di Buah Tangan ini memang kebanyakan aneka keripik buah ya. Apalagi kalau Batu sendiri terkenal sebagai penghasil apel, tentunya ada keripik apel dan berbagai produk turunannya. Ada satu juga ini yang tidak kalah menjadi bestseller di Buah Tangan Kota Batu adalah keripik sayur. Sebenarnya sayur itu bisa dibuat keripik, iya betul. Seperti wortel biasa dibuat sayur, kemudian kacang-kacangan ini bisa dibuat sayur. Salah satu yang juga jadi bestseller di Buah Tangan itu oleh-oleh kekinian yang orang biasanya mengenal dengan strudel ya. Jadi ini juga terbuat dari bahan bakunya apel. Jadi ada bermacam pilihan, ada yang apel original, terus kemudian ada apel mix dengan beberapa buah lainnya. Bapak, kalau membahas oleh-oleh itu pasti tidak hanya makanan ya Pak? Betul sekali. Apakah di Buah Tangan ini juga sedia oleh-oleh non-makanan Pak? Iya, jadi selain di lantai 1 ini kita siapkan oleh-oleh yang food, kita punya lantai 2 itu spesial yang non-food, dan ini merupakan juga hasil dari UMKM Kota Batu. Rata-rata karena kita ada di Kecamatan Jumrejo, Kota Batu, ini adalah penghasil berbagai alat keperluan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Wah, kita bisa lihatnya di lantai 2. Makin penasaran. Boleh saya ke sana Pak? Boleh, mari saya ajak. Ya, ini kita sudah di lantai 2, Mas. Dan lantai 2 ini seperti yang bisa dilihat, banyak sekali peralatan-peralatan rumah tangga, produk non-food, termasuk juga ada kaos-kaos, ada batik-batik, juga ada daster Malangan. Ini seperti alat pijat yang seperti ini asli buatan dari Kota Batu. Ya, perkenalkan kami dari rombongan PT Rimbata Kalimantan Jaya, asal dari Kalimantan Selatan. Kami di sini liburan. Kebetulan dari tour guide kami ada mengarahkan untuk Buah Tangan untuk membeli oleh-oleh di sini. Cukup lengkap untuk pilihan khas-khas Malang segala macam. Di sini mungkin lebih lengkap dari yang lain. Gimana Sobat Ransel? Bingung tidak menentukan oleh-oleh apa yang bisa dibawa pulang? Semuanya lengkap ada di sini untuk Buah Tangan menjadi kenang-kenangan. Tuku tempe ambek tahu, mulai nih mampir nawai Pak Caca. Dulur, suwun wis melok aku. Wisata di Jatim aja. Sampai jumpa.